Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat campuran. Campuran merupakan hasil penggabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa terjadi reaksi atau perubahan kimia. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan kembali. Contohnya adalah gado-gado, es campur, dan larutan gula. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen dapat kita lihat pada larutan gula, ya. Ketika kita membuat larutan gula, kemudian kita merasakannya, maka semuanya akan terasa manis. Ya, mengapa demikian? Hal ini terjadi karena partikel-partikel gula bergerak ke seluruh bagian larutan. Nah, ini kita dapat golongkan campuran tersebut yaitu campuran yang serba sama atau homogen. Nah, dengan kata lain, campuran homogen adalah campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang sama. Ukuran partikel dalam larutan itu kurang dari 10 nanometer. Dituliskan 1 kali 10 pangkat minus 9 meter atau 0,000001 meter. Kemudian larutan itu terdiri dari zat terlarut yaitu solut dan zat pelarut yaitu solvent. Nah, nama lainnya ya. Kemudian larutan gula, misalkan gula sendiri adalah zat terlarut sedangkan air adalah zat pelarut, ya, zat yang melarutkan. Campuran heterogen, ya, kita terkadang menemukan suatu campuran yang memiliki bagian penyusun yang tidak sama, misalkan es campur. Nah, setiap kali kita menyendok, kita mendapatkan komposisi campuran yang berbeda. Artinya apa? Campuran heterogen ini dapat kita pisahkan. Misalnya ketika minum es campur, saya mau makan melonnya, berarti kalian bisa memilih, diambil melonnya. Saya pengen alpukatnya, berarti diambil alpukatnya, ya. Masih bisa kita pisahkan secara mudah. Kemudian campuran yang demikian itu disebut campuran serbaneka atau heterogen. Sifat-sifat campuran. Nah, campuran dapat berupa zat padat dengan zat padat, contohnya campuran tanah dan kerikil. Campuran zat cair dengan zat padat, contohnya es campur. Kemudian juga campuran berupa zat cair dengan zat cair, contohnya sirup. Nah, yang pertama zat padat itu ya, ini percobaannya. Nah, ini ada panci plastik, ayakan, campuran tanah, batu kerikil. Ketika kita mengambil tanah, ya, kemudian kita ayak. Nah, ini akan kita bisa memisahkan. Berarti ukuran partikelnya berbeda. Yang halus akan lolos, kemudian yang partikelnya lebih besar akan tinggal di alat ayakan. Yang kedua, campuran yang terdiri dari beberapa zat cair. Ini ada sirup. Nah, ketika kita membuat larutan sirup, ketika kita meminumnya, bisakah kita membedakan antara air dan sirup? Kemudian, apakah air dan sirup tercampur merata? Menurutmu, apakah air sirup dapat dipisahkan dengan disaring? Tentu tidak, ya. Air sirup ini merupakan, kalau kita lihat, ini merupakan campuran, ya, campuran homogen. Yang sifat zat campuran yang terdiri dari zat padat dan zat cair. Ini adalah contohnya air matang dengan gula. Air matang merupakan zat cair, gula merupakan zat
padat. Ketika kita melarutkan gula, nah gula tadi sebagai zat terlarut, air matang sebagai pelarut. Nah, ini ketika sudah tercampur maka rasanya akan sama seperti sirup tadi. Nah, apakah ini dapat dipisahkan dengan disaring? Tentu tidak. Ya, ini dapat dilakukan dengan pemisahan tertentu. Ya. Pengenalan pemisahan campuran. Ada yang pertama metode filtrasi, yaitu memisahkan zat padatan dan cairan dengan menggunakan kertas saring. Contohnya air yang bercampur dengan pasir. Dekantasi yaitu proses pemisahan dengan cara menuangkan secara berlahan. Akan tetapi ini tidak efektif ya, karena pasti ada zat yang lolos. Sentrifugasi. Metode ini digunakan untuk memisahkan partikel padatan yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Evaporasi, penguapan. Ini dalam pembuatan garam. Distilasi, penyulingan. Nah, ini berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didihnya yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Ini contohnya pemisahan air tawar dengan air laut, pembuatan etanol atau alkohol, dan proses pemisahan minyak bumi. Yang keenam, corong pisah. Ini memisahkan dua jenis zat yang tidak saling melarutkan. Contohnya adalah minyak dan air. Kromatografi. Ini pemisahan campuran karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan adsorpsi. Manfaatnya untuk menguji pewarna makanan aman atau tidak, menguji tinta yang ada pada surat cek giro asli atau tidak, menguji apakah ada obat terlarang pada urin atlet atau penyalahgunaan narkoba, dan juga memeriksa apakah pestisida yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan masih aman. Sublimasi, metode pemisahan campuran berdasarkan perubahan wujud. Nah, ini contohnya pada pemisahan iodin dan garam. Iodin akan akan menyublim dan menjadi uap, tapi pada saat menyentuh permukaan corong kembali menjadi padatan dan dapat dipisahkan dari garam. Ekstraksi, penyarian. Ini biasanya dilakukan untuk mengambil sari dari suatu tumbuhan. Rekristalisasi, mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan juga, biasanya menggunakan suhu rendah. Kemudian dilakukan rekristalisasi, yaitu kristalisasi ulang. Nah, ini biasanya pada pembuatan gula. Oke, dapat kita tarik kesimpulan bahwa materi itu terdiri dari dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada unsur dan senyawa. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Hari ini pembahasannya campuran, homogen dan heterogen. Campuran homogen itu serba sama, baik rasa maupun warnanya. Contohnya ada larutan gula, larutan sirup. Kemudian campuran heterogen itu tidak sama. Contohnya ada pasir dalam air, tanah dengan kerikil, gado-gado, dan es campur. Ups, lagi puasa. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Dadah.
Pembuktian sederhana tentang campuran. Yang pertama, kita membuat campuran homogen, yaitu air teh, zat terlarut berupa gula, dengan 1 kantong teh dan air sebagai pelarutnya. Setelah diaduk, kita tidak akan bisa melihat zat terlarut gula, ya, sudah tercampur semua. Ini menghasilkan warna dan rasa yang sama. Ketika habis, tidak menghasilkan residu. Kemudian percobaan yang kedua dengan air sirup. Kita tuangkan sirup sebagai zat terlarut berupa cairan, kemudian air sebagai pelarutnya. Ketika diaduk, ya, itu kita tidak bisa membedakan mana air dan mana sirup. Warnanya sama, rasanya pun juga sama. Ketika habis, tidak meninggalkan residu atau ampas. Yang ketiga, campuran heterogen. Itu menggunakan kopi saset. Padahal jika menggunakan kopi hitam atau kopi pahit, itu akan terlihat jelas perbedaannya, dan nanti terakhir akan menghasilkan endapan kopi yang banyak. Biasanya kalau kopi hitam tuh ada kayak bintil-bintilnya di atas kopi gitu. Nah, ini karena kopi saset jadi tidak begitu kelihatan. Nah, setelah habis